warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ahmadi dari kelas 11 Otomasi Center. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan program untuk menggerakkan sebuah motor 3 fasa, yaitu forward dan juga reverse, di dalam sebuah mesin berbasis PLC, HMI, dan juga VSD 312. Oke, langsung ke studi kasus. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pemrograman, pertama kita harus mengidentifikasi input-output mesin terlebih dahulu. Oke, pada cara yang pertama kita akan melakukan pengecekan alamat input-output PLC dengan menggunakan multimeter. Jadi pada prom 1 kita hubungkan ke komponen, dan pada prom yang kedua kita hubungkan ke alamat PLC. Dan untuk selektornya kita arahkan ke buzzer ataupun bisa dikali 1. Nah, oke teman-teman, pada yang pertama ini kami menghubungkan prom 1 ke alamat output PLC yaitu 10102 dan juga ke terminal komponen yaitu lampu hijau. Bisa kita lihat di situ jarum pada multimeternya bergerak, yang artinya adalah alamat dari lampu hijau adalah 10102. Oke, sekarang bisa dilihat jarum dari multimeter bergerak. Di sini kami menghubungkan prom 1 ke komponen lampu kuning dan juga prom 2 ke alamat output PLC yaitu 10103. Oke, ketika kami menghubungkan prom 1 dengan terminal silinder C dan juga prom 2 ke alamat output PLC yaitu 107, jarum pada multimeter bergerak, yang bisa dipastikan alamat dari silinder C adalah 107. Dan ketika kami menghubungkan ke terminal silinder B dan juga ke alamat output PLC yaitu 106, jarum pada multimeter bergerak, yang bisa dipastikan alamat dari silinder B adalah 106. Lalu di sini kami menghubungkan terminal dari PB off dan juga satunya ke alamat alamat input PLC yaitu pada alamat 102, dan bisa dilihat jarumnya bergerak. Oke, dan ketika kami menghubungkan terminal dari emergency dan juga satunya ke terminal input PLC yaitu 100, bisa dilihat jarumnya bergerak. Jadi dapat kita simpulkan adalah alamat dari emergency adalah 100. Oke, jadi untuk dengan cara menggunakan multimeter ini bisa kita coba ke semua input dan juga output yang ada pada mesin. Jadi prom 1 dihubungkan ke komponen dan prom 2 nya kita hubungkan ke alamat PLC. Oke, sekarang kita akan mengecek alamat input output melalui lampu indikator di PLC. Caranya begini, teman-teman. Jadi di sini kan ada push button kan. Ketika saya memencet push button hijau atau push button on, kita lihat di sini lampu apa yang aktif. Nah, ternyata 104 yang aktif. Jadi alamat lampu hijau adalah push button hijau adalah 104. Lalu kita pencet juga push button off-nya merah. Kita pencet, apa yang mati karena dia NC dan yang mati itu adalah 102, jadi alamat push button merah adalah 102. Lalu juga kita cek emergensinya, kita lihat lampu apa yang mati karena lampu emergensi ini NC. Nah, jadi emergensi ini alamatnya adalah 1101. Lalu setelah itu kita cek juga selektor switchnya. Jika switch ke kanan yang hidup 103 dan ketika ke kiri 00. Jadi selektor switchnya satunya 10 dan 103. Jadi setelah kita cek push buttonnya, kita cek juga sensor dari silindernya. Ketika amin, kita lihat apa yang hidup. Nah tuh 05. Jadi alamat A0 adalah 05. Dan ketika A1 kita turun ke bawah, yang hidup adalah 104. Mana? Okay. Ulang mana 104? 004. Iya. Dan lalu kita ke B. B-nya kita lihat. Nah, alamat B adalah 007, teman-teman. Bisa dilihat. Tuh. 007. Oke, kawan-kawan. Jadi B0 007 dan B1-nya alamatnya adalah 006. Mana?
Iya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke cara selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengecekan alamat IO menggunakan program. Di sini kita akan mencoba satu alamat input, yaitu 1.04. Kita kasih, kita belum tahu ini alamat apa, dan juga kita kasih satu output. Dan kita kasih alamat 101.02. Oke. Nah, lalu kita sudah mendapatkan satu input dan satu output. Untuk pengecekan ini output apa, kita coba transfer terlebih dahulu. Kita Ctrl W, Ctrl T. Kita coba tekan salah satu tombol, kita tekan tombol push button hijau, dan yang menyala adalah lampu hijau. Artinya 104 ini adalah alamat dari push button hijau dan 101.02 adalah alamat dari lampu hijau. Baik, kita kontrol lagi, kita coba alamat yang lain. Kita coba output yang lain. Saat ini kita coba pakai alamat 104. Sebentar. Coba 104. Lalu kita transfer lagi. Baik, kita coba tekan push button hijau dan apa yang terjadi? Dan ternyata silinder A maju. Ketika kita menekan push button hijau, yang bergerak adalah silinder A, yang artinya adalah alamat 100.04 adalah silinder A. Baik, kita cari lagi output yang lain, kita ubah alamatnya. Bentar, kita ubah menjadi 100.06. Lalu kita transfer. Oke, kita tekan lagi push button hijau dan apa yang terjadi? Yang bergerak adalah silinder B, yang artinya adalah alamat dari 106 ini adalah silinder B. Baik, kita mencoba semua alamat output dan input di sini dan kita lihat apa yang terjadi. Kita coba ke semua alamat untuk mengetahui setiap alamat dari silindernya. Oke, kita coba dengan cara yang lain. Oke teman-teman, terakhir kita akan mengecek alamat output PLC menggunakan cara yang terakhir, yaitu dengan cara mengecek memori pada CX program. Ini hanya bisa untuk output ya teman-teman, input tidak bisa. Pertama kita buat file baru, new CP1E, jenis PLC yang kita gunakan. Dan ini adalah N30. Yang program langsung ini nggak sih? Oke biasa. Lalu kita oke kan? Udah tombol dan ini. Maju deh, 3 ya. Oke. Terus yang udah yang ini. Nah, lalu kita transfer dulu program kosong ke PLC yang kita gunakan, mesin PLC yang kita gunakan. Kita transfer. Ctrl T. Kita transfer dulu. Satu untuk semua ya. Satu untuk semua ya. Baik, program kosong sudah tertransfer di mesin. Lalu kita pergi ke bagian PLC. Lalu operating mode kita pilih yang monitor. Oke, setelah itu kita pergi ke bagian memori. Kita klik 2 kali. Pergi ke address. Lalu ke monitor. Dan kita tulis alamat dari 0 sampai 15. Maksudnya dari 100.00 sampai 100.07
lalu 101.00 sampai 101.03. Oke, baik teman-teman, jadi di sini saya sudah masukkan 100 sampai 107 dan juga 110 sampai 103. Di sini kita coba satu persatu. Oke, pertama kita coba alamat 100. Kita force on. Dan lihat lampu putih aktif, berarti lampu putih alamatnya adalah 100. Lalu kita matikan lagi, force off. Lanjut yang bawahnya. Salah, sorry teman-teman. 101, berarti lampu merah alamatnya adalah 100.01. Baik, 102. Force on. 102 tidak terjadi apa-apa, artinya alamat 102 tidak ada ya teman-teman. Terus 02 tidak alamatnya. Baik, lalu kita coba alamat 104. Nah, silinder A aktif maju, berarti silinder A alamatnya adalah 104. Lalu kita off kan lagi. Habis itu kita coba 106. Kita on. Nah, silinder B maju teman-teman. Artinya silinder B alamatnya adalah 106. Kita off kan lagi. Tuh, silinder B mundur. Lalu kita coba 107. Force on. Nah, silinder C maju teman-teman. Berarti alamat silinder C adalah 106. Kita off kan lagi. Lalu langsung kita coba di alamat 101.02. Kita coba on. Nah, lampu hijau hidup teman-teman. Berarti lampu hijau alamatnya ini. Kita force off kan lagi supaya mati. Lalu yang terakhir 103 kita on dan lampu kuning hidup. Oke, mungkin segitu saja. Sekian. Oke, jadi teman-teman, di sini adalah studi kasusnya, yaitu A+, B+, A-, C+, motor forward, B-, C-, motor reverse, A+, dan juga A-. Berikut adalah programnya, bisa dilihat. Ini program yang saya telah buat. Oke, lalu di sini saya akan melakukan transfer ke PLC. Setelah transfer di check one ke PLC, kita akan tes pembuktiannya. Jadi ketika saya pemencet button 1 atau button on, rangkaian akan berjalan sesuai studi kasus yang tadi. Menghitung timer dan nanti motor akan forward, berhenti dan langsung reverse. Menghitung timer sekitar 5 detik dan reverse mati, rangkaian berhenti. Ketika rangkaian sudah berjalan 1 kali siklus, ini tidak bisa mengaktifkan rangkaiannya lagi. Jika ingin menghidupkannya, kita harus memencet delay reset terlebih dahulu dan rangkaian bisa berjalan. Baik teman-temanku sekalian, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.